Oke, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Di video sebelumnya, kita lupa mencantumkan tahun makalah dibuat. Selanjutnya, kita ke bawah. Kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Ada 3 subbab, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Kita isi ya. Kita isi dengan makalah contoh. Pastikan rata kanan kiri. Oke. Jadi latar belakang itu biasanya terdiri dari 3 paragraf. Paragraf 1 itu Dasolen, paragraf kedua Dasien, paragraf ketiga urgensi. Jadi Dasolen adalah idealis atau yang diharapkan, Dasien adalah realita atau fakta di lapangan. Jadi seharusnya seperti apa pada paragraf 1, tapi paragraf kedua itu menyatakan realitanya seperti apa, dan paragraf ketiga kepentingannya seperti apa gitu. Lanjut subbab yang kedua, yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini kita ambil dari bab kedua, pembahasan. Di sini ada 3 pembahasan, kita salin. Kalau ada 4, 4-4-nya kita salin. Kita tempel. Nah, yang ada huruf A ini. Nah, kita blok semuanya. Kita ubah formatnya jadi nomor atau yang ini. Ubah sini. Nah, seperti itu. Nah, rumusan masalah ini dibuat menggunakan kalimat pertanyaan. Contoh, nah, seperti itu, menggunakan kalimat pertanyaan. Selanjutnya, tujuan penulisan menggunakan kalimat pernyataan. Kita tempel. Nah, kalau ada kendala seperti ini, kita klik normal di heading yang sudah kita ubah formatnya. Nah, seperti itu. Dia akan kembali menjadi normal ya. Kita ubah formatnya, samakan. Nah, seperti itu. Kita menggunakan kalimat pernyataan. Contoh, ya gitulah. Pokoknya menggunakan kalimat pernyataan ya. Setelah sudah, apakah boleh nih kita di latar belakang mengutip? Jawabannya adalah boleh. Tapi jangan kopas. Kita parafrase. Selanjutnya bab kedua masuk ke pembahasan. Nah, di bab kedua ini biasanya kita mengambil sumber dari buku atau jurnal dan sumber-sumber yang lainnya seperti itu. Contoh kita mengambil sumber dari buku di subbab 1. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana cara membuat footnote dan daftar pustaka. Di sini ada buku PDF. Contoh ya. Kita tempel. Kita membuat footnote supaya tidak lupa ya. Nah, seperti itu. Di sini kita tulis nama penulis buku, koma, spasi, kita miringkan dulu. Biasanya judul buku tuh ditulis miring. Jadi kita tulis judul buku, koma, spasi, kurung buka, kota penerbit, titik 2, nama penerbit, koma, tahun penerbit, kurung tutup, titik K, halaman.
Tadi kita mengambil dari halaman 1 contoh. Nah, seperti itu. Membuat footnote seperti itu. Lalu kita ke daftar pustaka. Membuat daftar pustaka, enter. Di sini gayanya APA, dan ini banyak lagi ya gayanya. Coba APA, bibliografi, kita ke sisipkan kutipan. Tambahkan sumber baru. Nah, seperti itu. Tadi kita ngambil dari buku. Nama pengarangnya siapa? Di sini. Bisa juga di sini, bisa juga di sini diedit. Nama depan Ani. Nama tengah Cahyadi. Contoh. Judul, contoh. Nah, contoh. Tahun, tahun 2025 kita ambil contoh. Kota Jakarta, contoh penerbit pustaka, gitu ya. Nah, ini tahun penerbit, kota penerbit, penerbit, gitu. Nama penerbitnya. Nah, oke. Nah, di awal-awal dia akan seperti ini. Kita kembali lagi ke pembahasan. Contoh kita mengambil sumber dari jurnal. Oke. Nah, ini udah di jurnal, contoh ya. Kita ratakan kanan dan kiri, seperti itu. Nah, kita buat footnote-nya nih. Referensi, sisipkan catatan kaki, nama pengarangnya ya. Contoh. Koma, judul jurnal. Nah, biasanya ini ditulis miring juga ya. Nah, kita salin yang ini. Biasanya dia ada kotanya, ada tahunnya segitu ya. Tapi setiap karya ilmiah biasanya beda-beda template. Nah, lalu titik, halaman, titik, 1 contoh. Nah, biasanya footnote ini agak ke tengah, contoh seperti ini. Nah, kita tekan tab aja. Lalu kita ke daftar pustaka, kita buat, sisipkan kutipan, tambahkan sumber baru, kita buat artikel jurnal, contoh. Atau bisa juga dari sini, gitu. Judul, apa tadi judul? Contoh. Nah, biasanya ada nama jurnal ya, tapi lagi-lagi saya juga kurang tahu template ini. Kita tempel-tempel aja. Tahun 2011. Halaman 3 gitu ya. Oh. Nah, kalau sudah seperti ini, misalkan semua sumber sudah kita cantumkan, saatnya kita hapus. Ya, memang seperti ini. Lalu kita bibliografi, sisipkan bibliografi, klik. Nah, seperti itu. Lalu kesimpulan, kita isilah. Contohnya gini ya. Ini hanya contoh aja ya. Seperti itu. Lalu saran, seperti itu. Ya,
Kita lihat lagi, kita cek lagi dalam membuat makalah kita harus teliti ya. Untuk bagi pembelajaran. Nah, kita ubah lagi nih karena semuanya tadi berubah. Itu ya. Dan pembuatan makalah selesai gitu ya. Ini hanya contoh aja. Seperti itu. Thank you.